Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang menganggotakan saya sendiri Falmuriati dan teman saya Naziratul Rahmi. Kami akan menjelaskan sedikit tentang anak jalanan dan gepeng atau gelandangan dan pengemis. Anak jalanan dan gepeng merupakan kelompok anak dan para tunawisma yang sering menghiasi kota-kota besar di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 4 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi, kenyataannya sungguh ironis. Di jalanan sering ditemukan sosok anak jalanan dan gepeng yang selalu dipandang hina di mata masyarakat. Ironisnya lagi, masyarakat bahkan tidak menganggap mereka sebagai manusia lazimnya. Dalam anggapan mereka, anak jalanan adalah sampah yang tidak mempunyai masa depan, tidak bisa diharapkan sebagai generasi penerus pembangunan dan tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, pengertian anak jalanan. Pada umumnya, anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pengamen jalanan, pemulung, tukang semir, dan pengais sampah. Tidak jarang mereka menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lainnya. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi objek seksual seperti sodomi atau pelacuran mereka. Depsos mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi tersebut menggambarkan 4 faktor penting yang saling terkait, yaitu pertama, anak-anak, kedua, menghabiskan sebagian waktunya, ketiga, mencari nafkah atau berkeliaran, dan yang keempat, jalanan dan tempat umum lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, secara garis besar, anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok. Pertama, children on the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tuanya. Sebagian penghasilan mereka ditujukan untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya, karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, children of the street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak dari mereka adalah anak-anak yang karena suatu kekerasan sehingga ia lari atau pergi dari rumah. Yang ketiga, children from families of the street, yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan segala resikonya. Depsos mengelompokkan anak jalanan menjadi 4 kategori. Yang pertama, anak jalanan yang hidup di jalanan. Yang kedua, anak jalanan yang bekerja di jalanan. Yang ketiga, anak yang rentan menjadi anak jalanan. Dan yang keempat, anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun. Selanjutnya, proses terjadinya anak jalanan. Juk Kasturi Sukyadi pada tahun 1999 menjelaskan bahwa proses terjadinya anak jalanan dibagi dalam beberapa tahap, yaitu 1. Pengetahuan sampai adanya ketertarikan. Pada umumnya, mereka berkelompok dan bersama kelompoknya jalan-jalan ke tempat yang telah disepakati bersama. Di perjalanan, mereka menjumpai anak-anak jalanan yang sedang bekerja, sebatas melihat dan pengetahuan mereka bahwa ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan masih bisa dilakukan anak seusia mereka. Tapi, tahap ini masih tergantung pada tiap-tiap anak, seberapa besar perhatian dan ketertarikan pada pekerjaan tersebut. Yang kedua, ketertarikan sampai keinginan. Tahap ini merupakan tahap ketertarikan yang telah mendapatkan fasilitas atau faktor pendorong, seperti kondisi ekonomi atau kondisi keretakan hubungan orang tua. Fasilitas tersebut semakin memperkuat keinginan anak untuk turun ke jalanan. Yang ketiga, pelaksanaan. Anak mulai melaksanakan niat dengan mendatangi tempat operasi. Jika menemukan teman yang sudah dikenal, keinginan tersebut semakin terrealisasikan meskipun malu-malu.
Dan yang keempat, memasuki kehidupan anak jalanan. Dalam tahap ini, anak akan diterpa berbagai pengaruh kehidupan jalanan. Akan tetapi, hal ini juga tidak kalah pentingnya peranan orang tua terhadap anak untuk tetap mengontrolnya. Dan yang terakhir, terjerumus atau kembali pada kehidupan wajar. Apabila ada perkembangannya, anak merasa bahwa mencari nafkah di jalanan semakin sulit, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ia bertahan dengan memegang norma kemasyarakatan atau keluar dari komunitas jalanan. Dan yang kedua, apabila menerima stimulus baik dari kawan maupun pihak lain untuk berbuat negatif, anak akan masuk dalam kategori anak jalanan bebas, yaitu norma agama dan kemasyarakatan cenderung ditinggalkan. Pada tahap inilah kecenderungan berperilaku menyimpang terjadi seperti judi, seks bebas, atau tindakan kriminal lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naziratul Rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Falmuriati. Tentang faktor penyebab timbulnya anak jalanan. Banyak ahli meneliti faktor-faktor penyebab kemunculan anak jalanan. Menurut Surya Munandar, ada sejumlah penyebab dari fenomena anak yang bekerja, antara lain tekanan ekonomi, keluarga, dipaksa orang tua, diculik, dan terpaksa bekerja oleh orang-orang yang lebih dewasa. Mereka berasumsi bahwa dengan bekerja bisa digunakan sebagai sarana bermain, dan pembenaran budaya bahwa sejak kecil anak harus bekerja. Ada 3 tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan, yaitu yang pertama tingkatan mikro, yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. Yang kedua, tingkatan meso, yaitu faktor yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir ada tingkat makro, yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro. Faktor pendorong yang paling memengaruhi anak turun ke jalan adalah pertama, meningkatnya gejala masalah keluarga, seperti kemiskinan, pengangguran, perceraian, perkawinan muda, kekerasan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah atau rumah mereka dengan alasan demi pembangunan. Mereka semakin tidak berdaya dan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang lebih menguntungkan sebagian orang. Yang ketiga, migrasi desa ke kota. Dalam mencari kerja yang diakibatkan kesenjangan pembangunan desa dan kota. Dan yang keempat, melemahnya keluarga besar, yaitu keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga inti. Yang kelima, kesenjangan sistem jaringan pengaman sosial sehingga tidak ada ketika keluarga dan anak menghadapi kesulitan. Dan yang keenam, pembangunan telah mengorbankan ruang lingkup bermain anak seperti lapangan, taman, dan lahan kosong. Dampaknya sangat terasa di daerah kumuh perkotaan, tempat anak-anak menjadikan jalanan sebagai ajang dalam bermain. Dan yang ketujuh, meningkatnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Dan yang terakhir, kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak. Selanjutnya yaitu gelandangan dan pengemis atau yang disingkat dengan gepeng. Gepeng merupakan singkatan dari gelandangan dan pengemis. Istilah pengemis sering disamakan dengan istilah gepeng, peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, dan sebagainya. Menurut Departemen Sosial, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Adapun pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Jadi, ada 3 gambaran umum tentang gepeng. Yang pertama, orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakat. Yang kedua, orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai. Dan yang terakhir, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Engkus Kuswarno membagi 3 kategori pengemis. Yang pertama, pengemis berpengalaman. Pengemis berpengalaman adalah pengemis yang menetapkan hidupnya sebagai peminta-minta. Yang kedua, pengemis kontemporer atau pengemis masa kini. Kontemporer artinya mengikuti perkembangan kebutuhan kekinian hidup untuk hari ini atau dalam taraf jangka pendek, misalnya untuk kehidupan sehari-hari.
Dan yang terakhir yaitu pengemis berencana, yaitu melakukan kegiatannya untuk tujuan untuk merencanakan hal tertentu, misalnya ditabung atau digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat dijadikan investasi seperti emas. Yang terakhir, tentang penyebab masalah sosial gelandangan dan pengemis atau gepeng. Permasalahan gepeng sangat akumulatif seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja, lingkungan, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan jangkauan pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi ataupun keluarga secara layak. Yang kedua, pendidikan. Pada umumnya, tingkat pendidikan gelandangan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dan yang ketiga, keterampilan kerja karena gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Yang keempat, sosial budaya, yaitu beberapa faktor sosial budaya yang memengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis. Yang kelima, rendahnya harga diri yang mengakibatkan tidak adanya rasa malu untuk meminta-minta. Yang keenam, sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Yang ketujuh, kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan pengemis yang hidup menggelandang karena merasa tidak terikat oleh peraturan dan norma yang kadang-kadang membebani mereka. Dan yang terakhir yaitu masalah kesehatan. Dari segi kesehatan, gelandang dan pengemis termasuk kategori warga negara dengan tingkat kesehatan fisik yang rendah, akibatnya rendahnya gizi makanan yang terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan gelandangan dan pengemis adalah: yang pertama, masalah lingkungan. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti taman-taman, bawah jembatan, dan pinggiran kali. Yang kedua, masalah kependudukan. Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan dan di tempat umum tidak memiliki kartu identitas atau KTP yang tercatat di kelurahan, RT atau RW. Dan sebagian besar mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dan yang terakhir, masalah keamanan dan ketertiban. Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial serta mengurangi keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. Baik, sekian dari penjelasan materi atau presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.